Shalom. Shalom. Selamat sore semuanya yang habis liburan. Wajahnya pada seger-seger kayaknya. Yang berlibur. Oke, sore malam hari ini kita persiapkan hati kita, kerinduan kita untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan pada hamba-Mu sore hari ini untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Yesus. Biarlah apa yang kami persembahkan malam hari ini untuk berkenan bagi-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami alaskan doa ini. Amin. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang
sekali Yesus, tetap Yesus. Katakan pujian ini dengan iman bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Engkau Bapa, Engkau Yesus di hadapan. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Pesona hatiku, dia beri damai dan kesempatan baru. Di saat musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada.
firman-Mu. Biarlah kami layak gemburkan tanah hati kami sore hari ini. Kami rindu memuji, menyatakan semuanya yang terbaik. Kami rindu Tuhan untuk selalu terhubung dengan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan. Sungguh benar Tuhan, kehidupan kami tidak akan pernah lepas dari kasih-Mu Tuhan. Biarlah jiwa, tubuh, dan roh kami ini Tuhan selalu terhubung dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan belajar bersama Tuhan. Belajar akan kebaikan-Mu Tuhan. Belajar akan ketulusan hati-Mu Tuhan. Belajar akan kerendahan hati-Mu Tuhan.
untuk kami semua umat-Mu ini Tuhan terselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh Kau yang layak Tuhan. Terima segala hormat, segala pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami semua Tuhan pada sore hari ini bersama untuk sharing bersama Tuhan, untuk mengingat akan kebaikan-Mu, mengingat akan segala perbuatan-Mu Bapa. Sebab Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang tiada duanya di hidup kami Tuhan. Biarlah lewat sharing firman sore hari ini Tuhan, hati kami semakin dikuatkan, hati kami semakin diteguhkan, dan yang terutama Tuhan, agar kami senantiasa belajar rendah hati Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang layak, anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore. Terima kasih untuk Bapak Gembala atas kesempatan yang kedua kali yang diberikan kepada saya untuk bisa menyampaikan sharing firman Tuhan. Dan pada sore malam hari ini Bapak memberikan saya untuk bisa menjalankan sharing firman Tuhan, dan bulan ini adalah temanya tentang bagaimana kita mempraktikkan kerendahan hati. Kerendahan hati mungkin sebelum saya lebih jauh untuk saya sharing, mungkin saya akan membacakan sebuah ayat, yaitu di Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini adalah perintah Tuhan kepada kita pribadi lepas pribadi. Kenapa saya bilang begini? Karena kerendahan hati ini adalah tingkat keimanan yang paling tinggi, karena tanpa kerendahan hati, kemarin kan sudah dibahas, yaitu selama 3 bulan tentang rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini tidak akan pernah terjadi kalau satu pihak dan pihak yang lainnya tidak mau merendahkan hatinya. Tidak akan pernah selesai karena sama-sama punya punya pendapat masing-masing. Tapi ketika kita bisa merendahkan hati kita dalam arti kita tanpa harus menunggu siapapun yang, kan istilahnya itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Di sini dikatakan bahwa dikenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini kalau dibicarakan gampang, sangat gampang untuk bicara, harus rendah hati, harus mempunyai belas kasihan, tapi yang berat adalah ketika kita mempraktekannya. Makanya bulan ini kan diberikan tema adalah untuk mempraktekkan kerendahan hati. Bagaimana kerendahan hati ini sangat besar kuasanya kalau menurut saya. Dan di sini adalah jelas dikatakan bahwa rendah hati adalah perintah Tuhan, dan di rendah hati itu pasti ada belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saya yakin dan percaya ketika kita tidak memiliki 5 hal ini, akan sulit melakukan tema yang bulan dari Januari, Februari sampai Maret, yaitu berbicara tentang rekonsiliasi. Kenapa? Seandainya tidak ada belas kasihan, kita pasti akan, wah, wong dia yang salah kok saya minta maaf. Terus kemurahan, kalau kita nggak punya kemurahan hati, ya sudahlah biar, wong dia yang salah kok aku nggak apa-apa. Dan juga rendah hati, yang pastinya rendah hati ini sangat berpengaruh dimanapun kita berada ini, karena boleh dibilang adalah sebuah peraturan ya di dalam hidup kita, bagaimana kita bermasyarakat, terutama yang paling kecil adalah lingkungan keluarga, terus lingkungan kita, tempat kita tinggal, tempat kita bekerja, dan komunitas kita bergereja.
Bagaimana kita sangat di sini bahwa sampai gembala senior kita membuat tema bulan itu adalah mempraktekkan kerendahan hati, berarti betapa minimnya untuk di luar sana. Kerendahan hati sampai diangkat menjadi sebuah tema bulanan. Bagaimana Jemaat GBI Rock seluruh Indonesia dan yang internasional juga sama, bagaimana kita harus mempraktekkan kerendahan hati ini. Dan di sini saya juga sedikit kesaksian bagaimana hidup saya diubahkan ketika saya pertama kali percaya Tuhan dan masuk di pelayanan, bagaimana saya harus yang kalau boleh dibilang itu saya itu tidak salah. Yang salah orang ini. Tapi di situ makanya saya bilang kenapa kerendahan hati itu bisa muncul pertama mungkin bukan dari hati kita tapi karena perintah seorang pemimpin. Nah, di sini adalah bagaimana ketika kita memiliki kerendahan hati, kita bisa taat sama pemimpin kita. Bagaimana waktu itu saya ingat sekali dibilang, Adi, kamu harus datang ke rumahnya dan minta maaf. Saya masih baru 1 tahun di Bondowoso. Karakter saya masih karakter Bali. Bagaimana kehidupan Bali seperti itu. Nah, tapi disitulah saya tunduk kepada seorang pemimpin dan saya harus datang ke rumahnya minta maaf. Dan jujur kalau memang itu secara pribadi saya tidak mau. Malam itu saya bergumul, saya waktu itu masih pacaran dengan istri saya, belum menikah. Jadi saya sendiri bergumul bagaimana saya mempersiapkan diri, esok paginya harus datang dan harus pertama itu yaitu karena taat sama pemimpin. Nah, lambat laun akhirnya Tuhan melatih saya. Bagaimana ternyata setelah saya lakukan ternyata enggak apa-apa. Malah hati saya enteng, enggak punya beban. Oh, enggak apa-apa ya ternyata. Nah, dari situ saya terus belajar. Yang pertama itu ternyata kalau boleh saya ceritakan, Tuhan mau melatih saya dengan karakter saya yang dulu sebelum saya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Bagaimana saya memberontak, bagaimana saya tidak taat aturan. Lambat laun dan Tuhan akhirnya ingin saya terlatih. Nah, di sini bagaimana di pelayanan, memang dari awal saya bergabung di GBI Rock Bondowoso ini, pelayanan saya sampai sekarang di sound system. Dan ingat sekali saya yang mengajari itu Bapak Sutandi, itulah guru saya yang pertama, bagaimana saya diajari cara mengoperasikan mixer yang saya tidak tahu. Dan pertama kali pun saya dengar mixer itu, nyantolnya itu mixer kue, bukan mixer untuk mengoperasikan sebuah sistem audio. Nah, dari situ saya belajar, akhirnya pas lama-kelamaan bertumbuh dengan teman-teman sepelayanan waktu itu. Akhirnya ternyata Tuhan mau kerendahan itu menjadi karakter. Dan bagaimana saya bisa saksikan bahwa ketika kita bisa taat kepada pemimpin, terus yang terutama di organisasi. Nah, gereja ini kan sebuah juga kalau boleh dibilang adalah sebuah organisasi, bahkan ada susunan gembala, wakil gembala, bendahara, sekretaris dan segalanya itu. Ketika kita taat kepada pimpinan, disitulah bahwa kita bisa mempraktekkan kerendahan hati yang notabene adalah perintah Tuhan. Ketika sudah taat sama pemimpin, akhirnya terus berjalan waktu. Memang awalnya mungkin berat. Awalnya berat bagaimana kita harus merubah hati kita yang mungkin keras, yang memang itu bukan salah saya tapi saya harus minta maaf. Tapi ternyata Tuhan izinkan itu terjadi untuk membentuk hati kita. Nah, saya juga sedikit kesaksian bagaimana saya pernah bekerja di sebuah lembaga sekolah, yang sekolah ini berdiri di lingkungan militer. Di sana saya lihat bagaimana seorang prajurit, kalau boleh saya bilang itu masih taja-taja, masih prajurit yang baru masuk asrama. Bagaimana dia taatnya, bagaimana dia hormatnya, disiplinnya kepada seniornya, pada pelatihnya dan mungkin bilang dandionnya. Dan saya pernah saksikan waktu itu mau kunjungan Pangkostrat sekitar tahun 2018.
Jadi di sekolah itu kan setiap ada kunjungan mesti sekolah itu dibuat baru, dicat segala macam. Itu Taja itu baru pulang jam 11 malam. Kami guru dan karyawan itu pulang jam 12 malam. Nah, jam 2 pagi mereka dibangunkan untuk ngecat lagi. Dan akhirnya saya, Om, enggak capek Om. Ya capek Pak Komang, tapi gimana, perintah atasan, kita enggak bisa apa-apa. Ya mungkin awalnya mereka capek tapi karena sudah itu sebuah sistem yang memang di militer itu ya ada junior senior seperti itu dan ada pemimpinan dan ada anak buah. Jadi mereka taat. Nah di situ saya terbawa. Bagaimana saya ketika ketemu pejabat, terus orang-orang yang istilahnya boleh dibilang punya pangkat begitu. Saya memposisikan diri itu sampai bahasa itu benar-benar yang bagus. Bukan hanya bahasa tapi postur tubuh kita. Ketika kita lewat di depan pejabat itu bagaimana kita nunduk, permisi segala macam. Seperti Bapak Gembala kita sampaikan bahwa kerendahan hati itu kan banyak kaitannya termasuk di ramah, sopan santun, terus tata krama. Jadi kerendahan hati memang sebuah sistem yang besar yang memang mempengaruhi gaya hidup kita. Bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan baik itu, ya tergantung hati kita, mau enggak kita, istilahnya kan di lingkungan ini kan bukan hanya satu karakter, banyak tipe karakter. Nah di situ kita bagaimana satu dengan yang lain itu bisa saling melengkapi dan yang terutama adalah ketika kita tidak mengutamakan kepentingan kita sendiri, kita lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Di sini boleh saya contohkan adalah ketika ya kembali lagi saya menyebut kesaksian saya adalah ketika saya ada di lembaga sekolah yang di lingkungan militer. Sebenarnya kalau boleh saya ego, wong karyawan kan jam kerjanya cuma sampai jam 12 maksimal. Tapi karena kita menghormati peraturan atas, kadang kita mau pulang jam 2 malam itu karena kita mau memberikan yang terbaik, akhirnya capek itu hilang. Dengan hasil ketika waktu itu saya ingat sekali, Pangkostratnya Bapak Eko Riswanto namanya itu, luar biasa sekali. Rewardnya bukan buat kami para guru, tapi anak-anak didik kami itu ya memang semua dikumpulkan suruh baris itu. Mereka dapat kalau kita bilangnya angpau ya. Dan angpaunya itu enggak diamplopi, kita tahu sendiri satu anak itu 200.000. Itu sangat luar biasa saya dan mengapresiasi sampai nama sekolah lembaga istri saya mengajar ini sampai terkenal sampai di pusat. Nah disitulah saya belajar bagaimana ketika kita mau tunduk, merendahkan hati kita dengan satu yang lain kan pasti ketika bekerja di luar jam kerja itu sebagai manusia wajar lah ada rasa capek, rasa lelah. Tapi karena kita mau yang berikan yang terbaik, kita menurunkan ego kita. Kita menghilangkan rasa capek kita. Ini bukan untuk aku, ini bukan untuk kami, tapi untuk memberikan terbaik. Ya kalau boleh bilang kalau kita membahas tentang kunjungan ya untuk memberikan yang terbaik untuk tamu yang datang. Dan memang hasilnya sampai sekarang dinikmati. Seperti bantuan yang diutamakan mesti lembaga di mana istri saya mengajar. Nah itu, terus yang kedua adalah kesaksian saya sekarang posisi istri saya ini dalam keadaan sakit yang memang dalam tanda kutip banyak orang yang mengira itu sakitnya main-main gitu loh. Oh, wong bisa keluar kok, wong enggak apa-apa kok. Nah di situ ketika kalau saya tidak bisa yang ini merendahkan hati saya, terus yang kelima punya kesabaran, di situ saya bisa istilahnya emosi mungkin ya. Wong istriku sakit sungguhan saya yang ngerawat, kok orang seenaknya ngomong sakitnya dibuat main-main gitu. Nah di sini saya memang benar-benar belajar bagaimana merendahkan hati, menerima itu kan hak mereka untuk berpendapat. Jadi biarkanlah sudah seperti apa. Dan saya juga sama istri hanya menerima bagaimana Tuhan izinkan keadaan ini ada di hidup kami itu. Malah di awalnya memang kami berat. Tapi ketika kami jalani proses demi proses, bimbingan dari Bapak Ibu Gembala bagaimana untuk tetap
bersabar, terus pasti ada pemulihan dari Tuhan. Nah di situ saya benar-benar mendapat sebuah kekuatan yang luar biasa. Sebelumnya saya mau bacakan lagi sebuah ayat di Filipi 2 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Sini, yang ini saya tadi mohon maaf tadi kebablasan belum saya bacakan ayatnya, ini saya bacakan di Filipi 2 ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini sudah sangat jelas ya bahwa perintah Tuhan, kita lebih mengutamakan kepentingan bersama. Kepentingan bersama dalam arti untuk kebaikan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sudah dijelas perintah Tuhan, kita harus jangan mementingkan kepentingan sendiri. Dan puji Tuhannya ketika saya istilahnya ya, dalam kehidupan saya sehari-hari, saya ingat sekali pesannya Bapak Gembala bahwa ketika orang itu akan kelihatan aslinya ketika dia mempunyai jabatan. Itu akan kelihatan aslinya bagaimana, tindakannya seperti apa di sana akan kelihatan. Bagaimana, karena kan kalau kita sudah punya jabatan, kadang ada beberapa orang itu ketika ada jabatan itu semau saya gitu. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi ketika kita diberi jabatan adalah bagaimana kita mengelola hati kita yang pertama. Bagaimana kita mengelola hati kita itu agar bisa menjaga kepercayaan yang diberikan, terus jangan istilahnya ada apa-apapun ketika kita punya jabatan di sebuah organisasi itu pasti ada penasehat, ketuanya pasti ada. Nah di sana kita bagaimana belajar untuk tetap taat kepada pemimpin, bagaimana kita harus tetap berkomunikasi, dan yang pasti cara kita juga sangat menentukan bagaimana kita berkomunikasi dengan pemimpin kita. Yaitu kembali lagi bahwa ketika kerendahan hati itu sudah ada di hati kita, menjadi karakter, biasanya itu ramah tamah, sopan santun, postur tubuh kita itu pasti mengikuti. Kadang memang ada momen tertentu itu, orang itu bisa rendah hati karena ada sesuatu, sering ada. Kadang mungkin karena ada niat, bisa jadi. Itu mungkin bisa dibilang kerendahan hati yang palsu. Karena kerendahan hati yang sejati itu adalah meskipun dalam keadaan susah, bahagia, berkecukupan, dalam istilahnya Tuhan izinkan ada cobaan, itu bahkan pasti akan menjadi karakter. Tidak mungkin ketika kalau kita sudah sudah terbiasa melakukan sesuatu itu, dalam hal apapun pasti akan dilakukan. Contoh, cara garuk kepala saya dengan cara garuk kepala istri saya pasti berbeda. Jadi mereka sudah punya karakter masing-masing dalam keadaan apapun. Jadi kerendahan hati ini sudah menjadi sebuah, kalau boleh saya bilang harus menjadi sebuah gaya hidup yang harus kita terapkan setiap hari, setiap waktu, kapanpun, dimanapun. Dan puji Tuhannya, ketika saya berproses, mungkin saya percaya Tuhan sampai saat ini sudah hampir 16 tahun. Bagaimana saya diproses dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan saya bekerja, berusaha di lingkungan saya. Dan puji Tuhan, saya tidak berani membilang bahwa diri saya ini sudah rendah hati, tidak berani. Kalau sampai ada yang terucap, saya sudah rendah hati kok, saya sudah sabar, itu perlu dipertanyakan. Karena kerendahan hati itu kita tidak bisa tunjukkan oleh diri kita. Kerendahan hati, kesabaran, kemurahan itu orang lain yang akan menilai. Bagaimana kita bersikap kan, kalau menurut saya, gini saya sudah baik menurut saya, tapi menurut orang lain kan belum tentu posisi saya ini baik. Nah maka dari itu, ketika kita berada dimanapun, kita bersikaplah yang terbaik. Karena boleh dibilang yang menilai kita itu bukan diri kita sendiri, tapi yang terutama Tuhan yang melihat kita setiap hari. Kita mau sembunyi dari mana? Mau sembunyi di dalam tanah pun Tuhan tahu.
Apalagi masyarakat, dunia bekerja. Mereka yang akan menilai kita bagaimana keseharian kita, di dalam bergaul, tata bahasa. Makanya boleh saya bilang kerendahan hati ini adalah dasar hidup kita. Untuk, ya kalau kita mau jadi baik, kalau kita mau jadi berkat, dimanapun kita berada kita harus rendah hati, pasti. Karena orang yang sombong, orang yang mereka tidak akan sadar dirinya sombong. Seperti Bapak Gembala sampaikan, kita nggak sadar diri kita sombong. Makanya saya nggak berani bilang, aku sudah sabar, saya tidak berani. Karena orang lain yang menilai. Saya bilang, ini saya sudah maksimal rendah hati menurut saya. Tapi menurut orang lain mungkin di sini rendah hati saya. Menurut saya sudah di sini. Makanya sering saya ngobrol sama istri saya itu, hari ini kita apa yang kurang, apa yang perlu kita perbaiki dari cara kita ketemu rekan kerja di gereja, apa yang kurang. Jadi introspeksi diri. Nah, dari situ hal positif yang saya dapat adalah banyak sekali. Dan yang terbaru adalah sebelum saya lanjut, saya sangat ingat sekali kemarin sempat anak saya ngajak nonton. Saya tidak pernah mau dia nonton ke XX1 itu, kenapa? Saya saksikan di sini, saya tidak berani naik eskalator. Tidak berani. Sungguhan tanya saya tidak berani. Saking dia kemarin ngajak, ayo Pak nonton The Last Supper. Dengan berani saya menaruh kaki, selamat. Dan puji Tuhannya waktu pulang, eskalator yang turun itu tidak beroperasi. Jadi turun tangga biasa. Itu saya bersyukur. Nah, saya sangat diberkati ketika ngelihat yang menayangkan bahwa bagaimana Tuhan Yesus ini membasuh kaki para murid. Di situ saya berusaha tegar, berusaha pede, nonton anteng gitu, anggap nonton TV, nonton film biasa, enggak bisa. Yang namanya air mata itu keluar terus. Nah, dari situ bagaimana Tuhan itu sudah memberi contoh yang mungkin kita tidak bisa lakukan. Kita bayangkan Tuhan ini kan yang memiliki segalanya. Tuhan mau melenyapkan bumi ini, terserah Tuhan. Tuhan mau kita mati sebentar lagi, terserah Tuhan. Tuhan yang punya. Istilahnya saya sering ngobrol sama istri itu, kadang kalau sudah lemah gitu, kapan lebih baik mama aja, kayak tukang absen aja kok menentukan hidup mati orang gitu, saya guyon. Yang absen itu ada, kita masuk giliran kapan kita tidak tahu. Nah, kembali lagi ke cerita The Last Supper ini, bagaimana Tuhan Yesus itu istilahnya, Tuhan, dia Tuhan yang Maha Agung gitu, yang luar biasa, tapi mau melakukan hal seperti itu. Nah, dari situ saya banyak sekali belajar bahwa kerendahan hati ini dimanapun harus kita terapkan. Walaupun kita dalam keadaan terhimpit sekalipun, sudah tidak ada jalan keluar, tetap kita harus menjaga sikap, tata krama, sopan santun. Kerendahan hati itu harus tetap menjadi gaya hidup. Kenapa saya bilang harus menjadi gaya hidup? Karena berkatnya luar biasa juga, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Boleh kalau saya bagikan sekarang adalah kita baca di 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Di sini saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 dan ke-7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Bagaimana Tuhan sudah mempersiapkan kita. Istilahnya Tuhan itu sudah, ayo rendah hati, ayo sabar, ayo kamu memberi belas kasihan dalam keadaan apapun. Memang berat. Saya boleh bilang berat, kenapa? Bayangkan ketika keadaan terhimpit, dalam keadaan yang sesak, Tuhan perintahkan ampuni. Secara manusia, kok saya Tuhan? Dia yang salah kok. Nah, tapi kan Tuhan sudah janjikan ini.
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Di sini kan sudah jelas sekali janji Tuhan bahwa Tuhan akan tetap memelihara kita. Yang penting kita itu di hadapan Tuhan tuh kita hidup benar. Ya, saya menyampaikan sharing firman Tuhan ini juga tidak hanya sekedar menyampaikan, setelah ini saya harus mempraktekkan. Bukannya bisa ngomong saja kan begitu. Bagaimana saya harus menjaga diri saya, menjaga keluarga saya, lingkungan saya, terus pekerjaan saya, bagaimana saya bersikap. Biar apa yang saya sampaikan itu bukan hanya bisa menyampaikan, tapi juga mempraktekkan secara langsung. Karena saya juga puji Tuhan mendapat berkat itu luar biasa, berkat materi, terus rohani juga makin dikuatkan. Karena jujur dulu awal-awal saya, ya sekitar awal-awal pernikahan itu, karena memang sudah disampaikan sama Bapak yang baptis saya dulu itu, Pak Tulus namanya, yang baptis saya itu, Adi, setelah kamu dibaptis tuh jangan senang-senang. Banyak cobaan, banyak sekali yang akan terjadi, dan betul semuanya satu persatu, dari keluarga, pekerjaan, semua, hampir semua hal. Nah di situ saya sempat goyah. Tapi ketika istri saya menopang saya, ayo kita belajar, rendah hati, terus mau dirubah, mau dibentuk ke hal yang lebih baik. Dan puji Tuhan sekarang saya juga untuk saat ini saya dipercayakan oleh Bapak Gembala untuk menjadi koordinator di multimedia. Ya mungkin Bapak akan memberikan kepercayaan itu kalau saya sombong, arogan, tidak mungkin akan diberikan. Karena Bapak pasti akan menseleksi mana yang bisa. Nah di situ pun makanya saya bilang tadi, orang itu akan terlihat ketika diberi jabatan. Saya berusaha bagaimana ketika saya penjadwalan untuk tim multimedia ini, saya harus konfirmasi ke Pak Darius, ke Ibu Gembala ketika membuat recap video itu, saya ke teman-teman editor juga, bagaimana saya berbahasa. Dan ya bukan dibuat-buat bahasa saya, memang kalau saya ketemu orang seperti itu. Bagaimana saya harus bertanya, apa yang izin Ibu, apa yang kurang. Setelah Ibu oke, baru saya, dan untuk share video itu pun mohon maaf kemarin saya share langsung. 2 kali saya share langsung karena memang waktunya mepet, jadi saya langsung share langsung. Nah sebelumnya itu pasti saya lewat ketua departemen, ke RPC Pak Darius, Empro Pak Yohanes Pauyen, di Rock Bondowoso Ibu. Jadi semua akhirnya ketika kita sudah kita semua memiliki karakter yang sama, kerendahan hati yang sama, kesabaran yang sama. Ketika kita membuat sebuah sistem itu akhirnya nyaman. Organisasi itu jadi tersusun, bagaimana ada istilahnya kalau di pemerintahan itu protokolnya mungkin ya, ada jalur-jalurnya. Jangan kita meloncati ketua departemen, Bapak Gembala, Ibu Gembala, jangan. Jadi semua sudah ada rule-nya. Nah itu terjadi ketika sudah kita memiliki visi yang sama. Visi yang sama yaitu adalah kita harus membuat gereja Tuhan ini menjadi berkat untuk semua orang, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum bergereja juga. Salah satu ya secara pribadi, impian saya pribadi itu bagaimana lewat flyer yang kita buat, terus recap video yang kita share di sosmed kita masing-masing itu, memang itu waktunya Tuhan, tapi kita kan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Bagaimana anak-anak yang Bapak Ibu Saudara yang mengambil dokumentasi, kita lihat mungkin fotonya bagus, tapi kita ngambil foto harus miring gini, harus gini. Itu kan juga butuh effort juga itu. Dan juga anak-anak saudara-saudara yang editor, itu kan kalau Pak Edi bilang itu ngedit itu bisa 2 jam, 3 jam hanya untuk flyer yang 40-45 detik itu. Dan istri saya pun kalau udah edit itu kadang bisa setengah hari. Nah dari situ kita juga, kalau kita tidak memiliki visi yang sama, mungkin tidak akan bisa. Pasti ada istilahnya, ada miss-nya seperti itu. Jadi saya bersyukur sekali bahwa ketika kita memiliki visi yang sama, terus ikatan yang sama di sebuah, kita bilang gereja kita ini, gereja Tuhan di tempat ini, bahwa semua itu untuk memuliakan nama Tuhan, semua itu untuk menyiarkan kebaikan Tuhan.
Ya sekarang kan ranahnya digital gitu. Jadi kita memberikan kabar baik itu ya lewat digital itu kita manfaatkan. Bagaimana sosial media kita itu juga isinya yang baik-baik, isinya ya untuk memberikan informasi yang baik tentang gereja kita. Jadi ketika kita memiliki visi yang sama untuk untuk sama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Berkatnya sangat luar biasa sekali yang disampaikan di 1 Petrus 5 ini bahwa Tuhan yang akan memelihara kita. Kita ambil bagian kita. Nah, yang selanjutnya adalah ketika kita ini memiliki visi yang sama, chemistry-nya akan terjadi, chemistry itu pasti akan terjadi. Dan saat pelayanan itu kita setiap hari Minggu sore, pagi kita latihan itu. Kadang kalau boleh saya saksikan ketika Pak Darius dan para pemain keyboard itu istilahnya debat, nyari kunci yang pas, tempo yang pas. Tapi itu kan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah di saat itu kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, mungkin akan terpancing. Tapi karena kita sudah memiliki visi yang sama adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan siapa sih kita ini di hadapan Tuhan? Karena kita ini kan pelayan, kalau istilahnya bahasanya dulos mungkin. Kita pelayan kita sudah pelayan itu. Kita hanya bisa memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan sudah menjanjikan hal yang luar biasa. Berkat di dunia dan juga nanti kita setelah di surga. Surga Tuhan sudah sediakan. Dan inilah hal-hal positif, berkat-berkat yang luar biasa. Meskipun prosesnya memang butuh effort yang luar biasa juga, tapi Tuhan tidak diam. Tuhan juga memelihara kita, memelihara keluarga kita, dan puji Tuhan gereja Tuhan di tempat ini sudah sangat luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang bukan hanya di kota kita Bondowoso, tapi dimanapun tersiar gereja Tuhan di tempat ini sangat luar biasa, yaitu karena kita memiliki visi yang sama. Bagaimana 3 bulan kemarin kita harus diajar untuk bisa rekonsiliasi. Setelah kita rekonsiliasi kita harus rendah hati. Bagaimana Tuhan mempersiapkan kita untuk menjadi mempelai Kristus yang luar biasa. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saudara, kadang banyak orang enggak ngerti kerendahan hati. Ya, jadi kalau di konteks pelayanan ini adalah modal dasar pelayanan yang sukses dan berhasil. Amin. Orang banyak minta manifestasi daripada kuasa Roh Kudus bekerja. Oh, manifestasi apa? Tumpang tangan orang sembuh. Yang sakit sembuh. Yang buta melihat, yang lagi dalam pergumulan diselesaikan pergumulannya. Orang banyak berbicara tentang manifestasi kuasa seperti itu. Nah, saudara, tahukah saudara bahwa kerendahan hati itu juga manifestasi daripada kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita? Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, ketika saudara, karena kuasa itu kan dipakai untuk begini saudara, menyatakan kemuliaan Tuhan supaya orang lain melihat kuasa Tuhan. Umpamanya saya melayani, sudah ada 2 keluarga ya. Yang saya ingat sekali sebelumnya saya doakan seorang bapak ibu yang belum punya anak. Dan terakhir saya baru ingat waktu ketemu di Riverside makan. Oh iya, ini saya yang doakan. Dia kalau ketemu pasangan suami istri, kalau setiap kali ketemu saya selalu senyum, selalu ingat saya, oh ini anaknya bapak, dia bilang gitu karena saya yang doakan. Nah saudara, jadi gini saudara, bahwa banyak orang melihat manifestasi hanya bekerja seperti itu saja. Tapi tahukah saudara, tujuan dari manifestasi kuasa itu kan memenangkan jiwa-jiwa. Ya. Nah, tahukah saudara, untuk memenangkan jiwa yang paling efektif itu adalah kerendahan hati. Amin. Kerendahan hati saudara. Ingat tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk apa saudara? Memenangkan jiwa. Dia pakai 2 cara, yaitu dengan mujizat kesembuhan
mujizat yang luar biasa. Dan yang kedua dia katakan begini, belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, rendah hati ini adalah cara yang paling efektif saudara untuk menenangkan jiwa. Ya, banyak orang saudara yang begitu lihat mujizat tetap tidak mau percaya. Tetap saudara. Tapi kerendahan hati Yesus sampai pada akhirnya itu memenangkan banyak jiwa yang keras tadi. Ya, seperti halnya saudara ya, kepala pasukan Romawi pemimpin yang waktu itu membunuh Yesus. Dengan kerendahan hati saudara, kerendahan hatinya Yesus dia lihat perwira ini bertobat saudara. Dia lihat mujizat, dia lihat banyak perkara-perkara ajaib. Tapi tidak bisa mengubahkan untuk dirinya percaya. Tapi ketika dia melihat bahwa raja di atas segala raja digantung di kayu salib. Dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan mengampuni. Maka jiwa-jiwa dimenangkan. Saya pernah katakan begini saudara bahwa kita yang melayani Tuhan saudara, tidak cara kita memenangkan jiwa ya kadang-kadang gagal karena apa? Karena kita tidak rendah hati. Oh kita pandai berkhotbah, jago nyanyi, jago main musik, tapi tidak ada kerendahan hati. Maaf saudara, percuma flyer-flyer tadi gitu saudara ya. Tapi coba saudara perlihatkan kepada dunia, sekeliling saudara rendah hati. Orang pada datang di tempat ini. Amin. Nah saudara ayo mari hari ini dalam konteks pelayanan seperti halnya Yesus, dia datang bukan untuk dilayani saudara. Melainkan untuk melayani. Punya konsep begini, apa yang saya dapat berikan buat Tuhan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Bukan apa yang saya dapatkan. Saya dapat apa di gereja? Oh saya tidak dapat apa-apa. Saudara ini orang yang tidak punya konsep kerendahan hati. Orang yang rendah hati begini saudara, Tuhan apa yang dapat saya berikan buat Tuhan. Hidup kita saudara banyak melayani, banyak tantangan, banyak dipermalukan juga, banyak hal-hal yang kita gumulkan juga. Kalau saudara tidak punya kerendahan hati, saudara tidak akan bisa melayani. Pasti stop melayani. Tandanya jelas saudara orang yang tidak rendah hati. Oh saya ini siapa? Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, makanan sehari-hari itu adalah fitnah. Makanan sehari-hari itu adalah hujatan. Ya kepada saya. Berapa kali saudara, orang ini salah sangka, orang ini sudah salah ngomong dan lain sebagainya. Itu makanan sehari-hari. Kalau saya tidak punya kerendahan hati saudara, maka saya pasti berhenti melayani. Ngapain melayani? Sudah baik-baik, sudah rajin-rajin. Sudah seperti beli komang, kalau beli komang cara ngomongnya gini saudara. Pak silakan, keren ya. Saudara, saya sudah baik, tapi kok hadapi seperti ini. Kalau saudara tidak punya kerendahan hati, saudara berhenti melayani. Setiap kita saudara harus punya sikap hati seperti halnya Tuhan Yesus. Kenapa dia saudara sukses dalam pelayanannya? Karena dia memiliki kerendahan hati. Dia dihina-hina, dicaci, dimaki. Kita dihina-hina tidak ada apa-apanya saudara ya. Dia diludahi saudara, diinjak-injak, dipersekusi. Dia Raja Agung, tadi beli komang bilang, dia Raja yang maha-maha agung, penguasa langit dan bumi. Dia turun ke dunia saudara, itu contoh kerendahan hati. Makanya untuk memenangkan orang-orang di sekelilingmu siapapun, entah suami, istri, ya, keponakan, menantu, tetanggamu saudara. Satu hal kuncinya kerendahan hati. Itu adalah bagian daripada manifestasi mujizat. Ayo ajar anak-anak kita dari sejak kecil. Minggu lalu saya bagikan tanda bukti kerendahan hati untuk mempertahankan adalah ketergantungan hidup kita kepada Tuhan. Ya saya kalau lihat anak-anak saudara dibiarkan saat dengar firman Tuhan, main game. Waduh, orang tua kok enggak negor ya. Itu sayang sekali saudara. Padahal kita harus mengajar anak-anak kita punya kerendahan hati, ayo bergantung kepada Tuhan. Tegur anak kita kalau main game saat dengar firman. Saudara. Tegur saja, saat memuji menyembah Tuhan, tegur saudara. Jangan dibiarkan karena itu akan mengajar anak-anak berani. Kepada Tuhan saja berani apalagi kepada orang tua nantinya gitu saudara. Ya mudah-mudahan nasihat ini bisa diterima. Harus diterima karena apa? Ayo latih anak-anak kita sejak dini saudara. Untuk punya sifat rendah hati.
Haleluya, karena itu akan mengantar kita kepada kesuksesan hidup kita. Bukan hanya dunia pelayanan ya, tapi akan termanifestasi dalam bisnis, usaha, pekerjaan, dan pendidikan saudara. Bagi yang menangkap ini saya percaya saudara akan hidup dalam anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan. Kita bangkit beri bersama-sama, haleluya. Haleluya, hari ini hari yang spesial sebab ada yang ulang tahun, namun kita akan doa dulu ya. Doa untuk selesaikan firman Tuhan. Saya mengundang untuk Kak Hendra, sekalian doa untuk firman Tuhan. Ya, pemain musik untuk maju ke depan. Ya, shalom. Ya, mari kita arahkan tangan kita mengangkat tangan kita berdoa syafaat pada malam hari ini. Bapak, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bli Komang Tuhan. Biarlah ini tidak sekedar kami dengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu, hidup dengan penuh kerendahan hati dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami boleh berdampak bagi orang-orang di sekeliling kami. Nama-Mu dipermuliakan. Engkau berkati Bli Komang yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Hikmat marifat daripada-Mu menyertai keluarganya semuanya dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dan khusus dengan Kak Emma yang mengalami sakit, kami percaya Engkau adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Kami percaya Tuhan keluarga Bli Komang terus menjadi alat di tangan-Mu Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu. Engkau berkati apapun yang dikerjakan, Engkau yang membuat berhasil, Engkau menyertai Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami bersatu hati, kami berdoa untuk kota dan bangsa kami. Bangsa kami Indonesia dan kota kami Bondowoso Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin yang ada mulai dari presiden sampai dengan jajaran yang terendah. Kami percaya semua sudah Engkau tetapkan mereka menjadi pemimpin. Biarkan menjadi kota kami Bondowoso dan juga bangsa kami Indonesia menjadi bangsa dan kota yang takut akan Engkau. Biarlah kiranya Engkau yang berbicara atas setiap para pemimpin kami Tuhan. Sehingga mereka boleh mengelola kota dan bangsa kami sesuai dengan Engkau yang kehendaki Tuhan. Kami percaya kota kami dan bangsa kami diberkati. Damai sejahtera sukacita melimpah, kemakmuran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya perlindungan-Mu sempurna atas bangsa kami, kota kami. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kerohanian kami. Mulai dari gembala senior kami, Pak Timotius Arifin, sampai dengan gembala rayon, gembala lokal kami tempat ini Tuhan. Pak Herman Lipi bersama Ibu. Kami bersyukur atas pemimpin yang sudah Kau tetapkan bagi setiap kami. Karena bukan suatu kebetulan, tapi Kau menetapkan mereka untuk menjadi teladan, untuk menjadi batu penjuru Tuhan untuk membawa kami menuju kesempurnaan Kristus, pengenalan akan Kristus lebih lagi dalam kehidupan kami. Berikan mereka kekuatan daripada-Mu, kemampuan, visi yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga mereka tetap berdiri teguh, berdiri kokoh untuk membawa setiap jemaat yang sudah Kau percayakan atas setiap mereka. Perlindungan penyertaan-Mu sempurna bagi setiap keluarga, setiap jemaat yang mereka percayakan Tuhan, yang sudah dipercayakan atas setiap mereka. Kami percaya Tuhan. Jemaat-jemaat yang sudah Kau percayakan menjadi jemaat-jemaat yang luar biasa. Jemaat yang berdoa, jemaat yang militan, yang mau bayar harga untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu khusus GBI Rock Bondowoso tempat ini. Terima kasih apabila GBI Rock ada sampai saat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Dan setiap program, setiap visi yang ada Tuhan. Setiap departemen yang ada, setiap kegiatan-kegiatan program apapun yang direncanakan biarlah kiranya sesuai dengan visi yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga kami bergerak, berjalan berseiringan dengan Engkau. Dan kami percaya GBI Rock akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Kami akan memanjangkan patok-patok kemah-Mu. Dan bangsa kota Bondowoso ini bagi kemuliaan nama-Mu biarlah GBI Rock menjadi alat di tangan-Mu untuk menjangkau jiwa. Terima kasih Bapa, dan kami percaya setiap jemaatnya dipenuhi dengan kuat kuasa Roh-Mu Tuhan. Tetap berdiri kokoh di tengah goncangan, di tengah dunia yang gelap. Jemaat GBI Rock tetap berdiri setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Engkau berkati setiap departemen-departemen yang ada, setiap ketua-ketua bidang yang ada. Kami percaya semuanya kita berjalan bersama-sama dalam satu visi, yaitu visi daripada-Mu Tuhan. Dan juga setiap pergumulan kami, khususnya untuk pembebasan tanah untuk pintu masuk Tuhan. Begitu pula dengan tanah yang ada di Rogo Jampi. Kami percaya, kami taruh pengharapan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya tepat pada waktu-Mu, indah pada waktu-Mu, Engkau akan berikan jawaban yang terbaik untuk akses jalan masuk. Begitu juga dengan pembeli tanah yang ada di Rogo Jampi Tuhan. Kami percaya Engkau berikan yang terbaik, harga yang terbaik. Biarlah kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, karena hanya satu-satunya sumber jawaban dari doa kami. Terima kasih Bapa. Kami alaskan setiap doa kami hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita kembali datang kepada Tuhan untuk kita bisa mempersiapkan persembahan kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Nanti akan ada petugas yang keliling untuk mengkolek persembahan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa mempersiapkan dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini, firman-Mu indah bagi kami Tuhan. Firman-Mu sudah mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus mengambil sikap yang sudah Engkau ambil terlebih dahulu Tuhan. Untuk kami boleh merendahkan diri satu sama lain, merendahkan hati kami di hadirat-Mu, merendahkan hati kami satu sama lain Tuhan, lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Terima kasih atas hamba-Mu yang sudah Engkau percaya untuk membawakan firman-Mu ini Tuhan, yang sudah membawakan pengajaran kerendahan hati bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh melihat teladan-Mu dari firman yang sudah di-sharingkan Tuhan. Tuhan kiranya akan berkati hamba-Mu lebih lagi untuk menjadi alat-Mu yang lebih heran Tuhan. Engkau mau pakai lebih lagi, tambah-tambahkan hikmat akal budi dari surga, dan Tuhan berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya. Kami serahkan nama-Mu di dalam tangan-Mu untuk boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini kami akan bawakan persembahan kami ke hadirat-Mu. Biarlah persembahan kami ini dapat berguna bagi gereja-Mu di tempat ini. Engkau sudah terlebih dahulu memberkati kami luar biasa Tuhan. Dan kami tahu persembahan kami yang tidak seberapa ini, tetapi kami membawa dengan hati yang penuh syukur, penuh sukacita. Karena Engkau sudah memberkati kami terlebih dahulu. Karena Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh terlibat dalam pelebaran kerajaan-Mu di kota ini Tuhan. Sehingga di dalam rumah-Mu ini kami percaya akan banyak jiwa-jiwa bertobat, akan banyak jiwa-jiwa baru datang kepadamu, menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya kuduskan persembahan kami Tuhan, supaya yang berkenan, berlayak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur dan permohonan kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Selamat menabur di ladang Tuhan. Kebajikan tersedia bagiku, sabalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi,
Haleluya. Saudara diberkati Tuhan, amin. Kita percaya bahwa hari ini berkat Tuhan luar biasa atas setiap kita. Puji Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa. Untuk doa penutup, saya undang untuk Bapak Ibu Saudara tetap bangkit berdiri. Haleluya. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan hari ini Tuhan. Kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami membawa pujian, pengagungan kami, korban syukur kami kepadamu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu saja. Tetapi biarlah firman-Mu itu kami simpan dalam hati kami. Dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya kami keluar dari tempat ini Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berbeda. Sebab firman-Mu Tuhan yang Kau sampaikan kepada setiap kami. Mengajar kami Tuhan. Untuk kami belajar daripada Tuhan tentang kerendahan hati. Sebab Tuhan sudah memberikan teladan bagi kami. Kami mau Tuhan untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami juga sudah membawa korban persembahan kami. Kiranya semuanya boleh menyukakan hati Tuhan. Semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, Engkau disenangkan atas apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini, kami berpisah satu dengan yang lain. Kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan bawalah segala berkat yang datang dari Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus akan tetap menyertai hidupmu, memberkati hidupmu, membuat engkau berhasil. Apa yang dikerjakan tanganmu di dalam kebenaran akan dibuat Tuhan berhasil. Kemanapun kakimu melangkah akan menjadi milik pusakamu. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.